rekan Bu Upi, eh, Kordif Hukum KPU Provinsi kita memang memberikan satu materi buat beliau yaitu kronologi hukum. Itu memang salah satu materi yang kita anggap penting sebagai bekal teman-teman menghadapi sisa rangkaian tahapan pemilu yang sangat penting. Nah, namun karena beliau juga sangat excited kemarin ketemu dengan teman-teman semuanya sehingga merasa ada beberapa hal yang ingin disampaikan terlebih dahulu gitu ya. Jadi persiapan-persiapan dan juga diskusi-diskusi yang sudah teman-teman akhirnya materinya tidak terbawakan sehingga ya karena kita sudah mempersiapkan itu sebenarnya jadi kita eh, apa bersepakat untuk ya sudah kita buat kelas hukum satu lagi lah supaya membebaskan hutang kita sama teman-teman eh, tentang satu materi ini karena materi ini sangat penting ya sebenarnya. Saya juga maunya sekretaris ada untuk melihat atau juga mendengarkan materi ini namun katanya lagi sedang ada kegiatan semua ya di Makassar. Ya sudah tidak apa-apa jadi saya harap nanti materinya dipelajari lagi kembali teman-teman bisa eh, berkoordinasi dengan pihak sekretariat juga agar nanti eh, sudah bisa mempersiapkan diri kalau ada permasalahan-permasalahan hukum yang bisa dipotret, bisa disimpan administrasinya itu langsung disimpan saja. Dan kalau tiba saatnya ya kita tidak minta-minta, tapi kalau ada kasus hukum ini teman-teman sudah jeli, sudah bisa untuk membuat kronologi hukum sendiri di samping koordinasi juga secara berjenjang baik ke KPU ataupun dengan pengawas pemilu. Biasanya kan kasus-kasus laporan-laporan dari Bawaslu atau lembaga peradilan lainnya, inilah yang kita hindari. Jadi kita sudah tidak berpikir keras karena biasanya kalau ada kasus hukum ya tiba-tiba, nah itu kita harus berpikir keras bagaimana caranya ini, apa yang mau kita tulis di kronologi. Mana apa data-data pelengkapnya itu kita selalu berpikir keras dan tidak bisa sendiri karena memang hal-hal seperti ini tuh tidak bisa dikerjakan sendiri. Kita butuh kolaborasi dengan banyak orang karena kita butuh beberapa dokumen untuk bisa menjahit kronologi itu menjadi suatu eh, kronologi yang baik yang bisa untuk membantu kita ya menjadi satu alat bukti yang menguntungkan kita karena ingat ada juga yang harus kita perhatikan pada saat membuat alat bukti yaitu kita harus eh, apa mempertimbangkan kata-kata dan kalimat yang baik supaya alat bukti itu supaya kronologi itu menjadi alat bukti yang mendukung kita bukan malah menjadi kronologi yang menyerang kita atau tidak menguntungkan buat kita. Seperti itu. Nah, saya minta teman-teman dari sekretariat untuk menampilkan materinya ya, karena saya ini kayak terbatas ini, kayak saya pakai HP ini. Oke, next saja. Nanti materinya juga saya akan kasih. Nah, jadi kronologi itu teman-teman sebenarnya pada hakikatnya adalah jalan cerita atau alur kejadian peristiwa. Dalam hal ini, kalau kita nanti akan membuat kronologi hukum, berarti kronologi yang berkaitan dengan peristiwa tahapan pemilu, ya, dalam suatu kasus pemilu atau pemilihan. Ya, jadi ini merupakan sesuatu yang diuraikan secara logis dan sistematis sesuai dengan waktu kejadian karena memang sebenarnya kronologi itu kita bercerita tentang kejadian waktu. Nah, jadi setiap kronologi memiliki awal, pertengahan, dan juga akhir peristiwa. Awal menerangkan sebab penyebab, pertengahan menerangkan tindakan yang diambil, dan akhir menerangkan hasil dari tindakan yang diambil itu. Apakah berujung pada tindakan administrasi atau tindakan hukum yang berujung pada sengketa, perdata atau pidana. Ya, ini kita kutip dari Gakumdu ya. Ya, karena memang yang paling penting
dalam pembuatan kronologi itu adalah lengkapnya dokumen, persuratan, foto, dokumentasi, dan lain-lain, sehingga itu menjadi administrasi yang akan mendukung tadi kita dalam membuat kronologi hukum. Nah, makanya dalam menyusunnya itu memang perlu berembuk juga, teman-teman ya. Karena kalau kita sebagai terlapor, kemarin saya sudah sampaikan, kita di KPU itu pasti yang semua. Apakah kita ini teradu, apakah ini kita ini eh, apa ya, eh, 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 te- terapa lagi namanya tuh. Ada teradu, ada terduga dan lain-lain sebagainya ya. Pokoknya yang semua yang ter itu pasti kita KPU. Tidak mungkin kita sebagai pelapor kecuali dalam kondisi atau hal-hal tertentu. Tapi kita kondisinya pasti kita yang dilaporkan. Sehingga perlu untuk teman-teman memang misalnya dalam sosialisasi dokumen-dokumen apa saja yang teman-teman pegang itu harus disimpan dengan baik. Foto-fotonya mana, persuratannya mana, kalau apalagi kalau ada misalnya masalah di PPK. Kalau ada masalah di PPK dan teman-teman harus berkonsultasi, teman-teman harus siapkan suratnya. Jadi surat, kemudian ada disposisi itu disimpan semua. Soalnya kejadian yang paling teringat dan juga salah satu kejadian yang paling fenomenal yang dialami oleh 5 komisioner KPU Palopo. 5 komisioner KPU Palopo itu ya gara-gara persoalan Tun kemarin ya ia dipecat semuanya lima-limanya karena itu uh, mereka mengatakan bahwa masalah yang mereka hadapi itu mereka sudah berkonsultasi dengan KPU provinsi. Namun ketika Majelis DKPP meminta mana buktinya, bukti konsultasinya ke KPU provinsi tidak ada. Nah, ini harus teman-teman catat. Mereka hanya mengaku berkonsultasi lewat telepon. Ingat itu ya. Nah, karena hanya berkonsultasi lewat telepon, jadi pertimbangannya itu tidak diindahkan oleh Majelis DKPP. Meskipun memang benar dia sudah berkonsultasi. Nah, jadi seharusnya teman-teman ingat, saya ingin memberi catatan, setiap ada masalah dan itu dianggap masalah lembaga yang sangat penting di PPK, kalau teman-teman berkonsultasi ke depannya sama KPU-nya, siapkan juga suratnya. Sehingga ketika ada kasus hukum yang berat, kita bisa kasih buktinya. Ada suratku, Bu, Pak. Ada suratku yang mulia majelis. Saya sudah pernah berkonsultasi secara resmi ke KPU Kabupaten dan diberikan hasil seperti ini. Jadi seperti itu. Hanya gara-gara surat itu salah satu penyebab lima-limanya komisionernya dipecat. Tidak ada bukti konsultasinya ke KPU provinsi. Jadi seperti itu ya. Itu contoh saja kasus yang mau saya sampaikan ke teman-teman. Oke, next lagi. Nah, tujuan pembuatan kronologi, nah itu tadi saya bilang ya, kita mau membuat kronologi yang menguntungkan kita. Yang pertama untuk memudahkan penyelenggara pemilu dalam mencerna peristiwa dan mengambil tindakan yang diperlukan. Yang kedua, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas. Memudahkan masyarakat atau pihak terkait mengetahui secara objektif peristiwa yang terjadi dan tindakan yang diambil oleh penyelenggara pemilu. Serta sebagai pegangan atau pembelaan ketika terjadi peristiwa atau kejadian yang berujung pada kasus hukum. Nah, ini yang saya pegang. Jadi yang saya katakan tadi. Jadi mulai sekarang teman-teman harus melengkapi semua administrasinya, harus tertib administrasi. Setiap kegiatan tahapan pemilu yang teman-teman lakukan, upayakan teman-teman, ini makanya pentingnya notulensi ya. Upayakan teman-teman terekam atau tercatat. Yang pertama, persuratannya jelas. Yang kedua, orang-orang yang terlibat di situ. Yang ketiga, dokumentasinya. Yang keempat, saksi.
Karena itu semua yang paling penting yang akan membantu teman-teman ketika teman-teman mengalami laporan atau teman-teman mengalami masalah hukum atau kasus hukum. Karena teman-teman jangan mengatakan bahwa biasanya itu KPU gitu yang dilapor kasus hukum. Oh, bisa saja teman-teman terlibat karena kita sudah punya banyak contohnya ya. Saya selalu berulang-ulang ambil contoh Kecamatan Giliran karena memang dia memang sudah pernah terlibat menjadi saksi pada saat kasus DKPP kita. Jadi bisa saja teman-teman ini terlibat sebagai saksi dan bisa jadi teman-teman yang dilaporkan oleh peserta pemilu. Makanya di sisa waktu yang sangat urgent ini teman-teman harus bisa memahami itu. Oke, next. Halo. Nah, yang harus masuk dalam sebuah kronologi, yang pertama menggunakan bahasa atau kalimat yang singkat, padat, sesuai EYD, logis, dan runut beserta kejadian. Penyusunan kronologi yang baik akan menempatkan dirinya juga sebagai pembaca kronologi. Kemudian syarat formil mencakup identitas subjek itu harus jelas, tanggal dan waktu kejadian, ini yang tidak boleh dikarang. Makanya saya bilang tadi, kalau teman-teman tidak tertib administrasi, untuk menyusun peristiwa kejadian ini, tanggal berapa itu kemarin ya, kita sosialisasi di SMA itu tanggal berapa ya? Nah itu yang kayak begitu. Lokasi dan penjelasan yang menjelaskan kejadian atau menerangkan kejadian. Nah, kenapa juga kita perlu memperhatikan penggunaan bahasa kita? Karena ya uh, yang akan membaca kronologi ini ya tentu ketika kita terkena kasus hukum pasti mungkin lawan dari atau orang yang melaporkan kita. Nah, kalau kata-kata kita dari penyusunan kronologi kita tidak bagus, mereka bisa jadikan alat serang lagi. Nah, kemudian yang kedua pasti majelis hakim ya, apakah itu di PT UN atau majelis di DKPP atau Gakumdu dan lain-lain sebagainya. Nah, sehingga memang kita harus punya kalimat yang jelas dan juga sistematis ya. Oke, next. Nah, ada beberapa jenis penyusunan kronologi yang biasanya kalau di KPU kita pakai semua. Sebentar kami akan memperlihatkan contoh kronologi yang pernah kita buat itu sepanjang kami 5 tahun di KPU ya. Ada beberapa yang bisa dijadikan contoh. Yang pertama berdasarkan waktu harus jam, menit, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Biasanya kita umumnya hanya memakai hari tanggal, bulan, dan tahun. Jam atau menit jarang kita pakai. Ya, biasanya di berita acara yang lengkap dengan jam menitnya. Namun dari beberapa teknik penyusunan yang biasa saya lihat digunakan di KPU, baik yang saya lihat contohnya di KPU Provinsi dan lain-lain, mereka hanya menggunakan hari, tanggal, bulan, dan tahun. Kalaupun ada yang lebih rinci dengan jam dan menitnya, itu biasanya dilampirkan di dalam berita acara. Jadi teman-teman berita acara ini harus dirapikan. Semua tahapan pemilu yang teman-teman menggunakan berita acara ini harus disimpan dengan baik. Kemudian yang berdasarkan peristiwa, misalnya awal peristiwa, penyebab peristiwa, dan dampak peristiwa. Ini tidak boleh dikarang, tidak boleh. Ini harus sesuai dengan kejadian, makanya dia membutuhkan saksi. Kemudian berdasarkan tokoh, tokoh utama atau tokoh yang terlibat. Ya tentu dalam peristiwa, kalau kita sudah menuliskan jamnya, menuliskan peristiwanya, ya siapa? Yang mengalami itu siapa? Itu yang harus jelas. Oke, next. Nah, yang berdasarkan waktu ya saya begini ya, ini saya kira sangat jelas. Ya, pukul 9 waktu Indonesia Tengah, petugas PPK mendapatkan laporan masyarakat, bla bla bla, atau menuju ke lokasi
sosialisasi pemilu ya, atau menuju ke lokasi atau menuju ke gudang logistik ya misalnya. Jadi ini harus runut dijelaskan. Nah, oke. Next lagi. Berdasarkan peristiwa. Nah, ini pada pukul 9.45 waktu Indonesia Tengah, petugas PPK mendapatkan kejadian adanya surat suara yang kurang. Nah, ini yang kayak gini, karena logistik nanti ini penting nih. Pasti kalau ada masalah ini kita akan dikonfirmasi. Siapa yang tahu itu? Siapa yang lihat itu kekurangannya? Siapa yang mendapatkan pertama kali? Nah, ini teman-teman harus bisa menulis kejadiannya. Oh, yang jangan bilang ketika teman-teman berembuk, siapa kemarin yang dapat itu? Lupa saya mau saja pala. Yang penting ada yang mengaku. Itu tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan peristiwanya. Jangan sengaja diada-adakan atau sengaja dikarang. Oke, berdasarkan subjek. Next dulu. Berdasarkan subjek, misalnya dari keterangan Panwascam bla 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 itu harus ada kalau ada yang memberikan keterangan, oh ada dulu saya dengar itu penjelasannya dari Panwascam atau penjelasan dari Pak Dan Ramil gitu, itu dijelaskan. Eh, Oh, pada waktu saya sosialisasi kemarin yang ribut itu ada yang mendamaikan atas nama, ada gurunya atas nama Pak siapa gitu. Itu jadi keterangannya apa? Ya, itu harus jelas teman-teman sampaikan. Ada keterangan berarti harus ada sumber. Jadi seperti itu ya. Oke, next lagi. Nah, ini masih lanjutan berdasarkan subjek. Misalnya, kayak kemarin kan ada demo. Nah, sekelompok massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu, bla 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 bla. Nah, itu. Massa pendukung caleg nomor urut sekian atas nama ini melakukan demonstrasi ke KPU provinsi karena tidak puas dengan hasil pemilu. Nah, kemudian keterangan lanjutannya pada waktu itu dihadapi langsung oleh Ketua KPU atas nama ini dan memberikan penjelasan seperti ini. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian next lagi. Yang dihindari dalam menyusun kronologi, ya itu tadi saya sudah ingatkan. Yang pertama, memanipulasi. Ya, jadi ini yang fatal ketika teman-teman itu tadi apa ya, sudah nih, anu perkirakan saja. Mungkin tanggal begini, oh jangan. Nah, kami kemarin pada saat menyusun kronologi, kita cari dulu semua suratnya. Suratnya itu tanggal berapa? Oh lihat, kalau bisa lihat di absen siapa yang ada di kantor hari itu. Oke, apa? Pokoknya cari dulu di HP, misalnya kalau persoalan undangan dari KPU kita menyusun kronologi surat, cari dulu itu undangan tanggal berapa itu undangan dari KPU provinsi masuk. Kemudian cari SPPD-nya itu siapa-siapa yang berangkat waktu itu, menggunakan kendaraan apa, mana fotonya. Seperti itu. Kemudian memanipulasi subjek. Seperti yang saya bilang tadi, waduh siapa yang saksikan itu kemarin kekurangannya itu logistik, kekurangannya surat suara, siapa ya? Waduh, tidak ditahu siapa itu, kita sudah lupa. Soalnya itu sudah sebulan yang lalu. Kalau begitu saya mau saja. Ya itu tidak boleh. Saya mau saja, yang penting ada di lapor. Itu tidak boleh. Memanipulasi fakta. Jadi semuanya itu termasuk memanipulasi fakta ya. Oke, tolong ditampilkan contohnya, beberapa mungkin ada satu kronologi ya, yang bisa kita perlihatkan ke teman-teman. Mungkin dari kantor bisa memberikan contoh. Nah, coba paling atas. Nah, ini contoh kronologi calon anggota DPRD Kabupaten Wajo atas nama Muhammad Arifuddin yang terpidana pada rutan kelas 3B Sengkang. Jadi kronologi ini kita buat pada saat kami dilapor, mendapatkan laporan ke PT UN karena diduga kami itu bertindak
apa ya, ada kesalahan administrasi yang menyebabkan tidak terpilihnya Arifuddin ini sebagai anggota DPRD. Mungkin semuanya sudah tahu ya kasusnya, karena ini kasusnya di Dapil 5 waktu itu ya. Eh, Dapil yang memang lama, kasus ini juga kami alami selama 2 tahun. Nah, nah, yang A ini kami memulai dari bagaimana proses pendaftaran, verifikasi, penetapan calon anggota DPRD Kabupaten Wajo. Jadi kita urutkan dulu peristiwanya. Jadi peristiwa tahapan pemilunya itu dari yang paling awal, eh, yang kita anggap paling awal ini masalah harus digali, itu di situ kita mulai. Jadi kita menyusun dengan jelas, meskipun waktu itu pada saat kasusnya Arifuddin ini, sebagian dari kami kan belum jadi anggota KPU, ya, belum jadi anggota KPU. Saya, Pak Mursidin, Pak Sainal, waktu itu kurang 4 bulan, eh, apa ya, kasus ini pada saat pertama kali, pada saat pendaftaran atau verifikasi itu kami belum masuk jadi anggota KPU. Maka em, pesan apa ya, PR yang paling berat bagi kami adalah menyusun kronologi dari masa pendaftaran karena kami tidak mengalaminya. Namun karena ada pihak sekretariat dan juga ada komisioner yang lain, ada 2 komisioner waktu itu yang mengalami, sehingga kami membedah bersama-sama bagaimana peristiwa ini bermula. Ya, bisa kasih ke bawah-bawah sedikit. Ya, jadi yang pertama, mulai dari pengumuman. Itu kami jelaskan di situ. Yaitu tadi yang saya bilang, kalau di kronologi biasanya itu kami hanya memakai tanggal saja. Karena nanti untuk melengkapinya ada di berita acara yang sudah lengkap dengan jamnya. Ya, jadi pengumuman pendaftaran calon itu tanggal 1 sampai 3 Juli. Peristiwanya adalah pengumuman dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 8 melalui media cetak, halaman KPU, dan juga spanduk yang dipasang di halaman kantor KPU. Itu mulai dari pertama, sebelum ini muncul. Kemudian pengajuan daftar calon. Ya, jadi ini kita jelaskan. Kemudian verifikasi kelengkapan administrasi daftar bakal calon. Ini kita jelaskan di sini sampai ke nomor surat-suratnya. Nah, jangan salah. Kalau kita sudah tampilkan nomor suratnya seperti ini, suratnya harus dilampirkan. Nah, ini harus teman-teman eh, apa ya? Harus teman-teman cerna dengan baik. Ketika teman-teman melampirkan nomor surat, maka fisiknya suratnya itu harus ada teman-teman lampirkan. Jangan sampai berdasarkan nomor apa ya, KPU membentuk kelompok kerja pendaftaran dan verifikasi nomor sekian-sekian pada tanggal 4 Januari yang bertugas untuk menerima pendaftaran. Nanti majelis hakim tanya, mana suratnya? Teman-teman bilang, saya tidak bawa. Waduh, itu fatal. Nah, jadi ini harus jelas ya. Nah, kemudian eh, ke bawah lagi, atau mana nih halamannya? Di samping ya. Nah, ini perbaikan daftar calon, verifikasi, penyusunan, pokoknya semua tahapan pendaftaran verifikasi itu kami jelaskan. Eh, Kami menjelaskan penyusunan dan penetapan DCS setelahnya seperti ini. Pengumuman DCS-nya kami jelaskan bahwa di situ tidak masalah, kami sudah melakukan sesuai dengan prosedur yang benar. Oke, coba di halaman berikutnya. Ya, itu termasuk tadi contoh peristiwa awal ya. Kan tadi ada awal, tengah, dan akhir. Nah, kami menjelaskan nih karena Arifuddin artinya menduga bahwa kami itu sudah eh, merugikan dia, maka kami jelaskan bahwa di tahapan masukan dan tanggapan masyarakat, KPU Kabupaten Wajo itu sudah menyiapkan kotak saran dan mengumumkan pada halaman KPU Wajo sampai dengan berakhirnya masa tanggapan masyarakat, tidak ada masukan ataupun tanggapan dari masyarakat secara tertulis yang diterima oleh KPU Wajo. Maka ini yang harus dipertegas bahwa kita sudah mengikuti prosedur, kita sudah menjalankan tahapan apa adanya sesuai dengan aturan yang ada. Nah, jadi
pada saat itu kita lanjutkan lagi bahwa permintaan klarifikasi atau terhadap tanggapan masyarakat itu, kita tidak melakukan klarifikasi kepada DPC Partai Hanura karena tidak adanya masukan dan tanggapan masyarakat. Nah, ini kita langsung ke B nih. Setelah hari pemungutan suara, karena kita tadi sudah menjelaskan peristiwa pelaporannya Arifuddin ini kepada kita, mulai dari awal kejadian ini belum terjadi. Nah, kejadian yang dimaksud adalah kejadian yang berhubungan dengan tahapan pendaftaran dan verifikasinya, dia sebagai DCS ke DCP. Nah, setelah pemungutan suara, nah ini kami jelaskan di sini satu, hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2019 ya. Ya, atas nama Pak Marsose mendatangi kantor KPU Wajo ya. Pada waktu itu yang bersangkutan memberitahukan kepada Ketua KPU bahwa calon anggota DPRD Partai Hanura atas nama Arifuddin kasusnya sudah diputus oleh Mahkamah Agung. Ya ini harus jelas. Jadi jangan bilang ada yang ke kantor KPU datang, dia temui Pak Ketua, nah, dia sampaikan, dia memberikan informasi tentang kasus hukumnya Arifuddin. Nah, siapa itu? Siapa itu lagi di? Nah, untuk mengetahui siapa itu tentu kita lihat apa? Pertama, daftar tamu, apa ya? Daftar tamu ya, buku tamu di bawah. Nah, ini kita harus ingat. Nah, ini juga kita, misalnya Ketua PPK, oh iya, ada memang itu kemarin yang pernah datang sama saya memberikan informasi, tapi saya sudah lupa tanggal berapa. Nah, itu. Ya, kalau kita lupa, oh iya, teman-teman harus juga lincah mencari di mana bisa kita cari bukti. Oh, di buku tamu. Nah, makanya kemarin beberapa orang ya ketika saya turun monitoring ke kecamatan, itu saya selalu kayak agak menekankan bahwa ini tolong buku tamunya ini. Masa saya datang di sini monitoring ke PPK, tapi biar buku tamu tidak ada. Nah, itu. Nah, jadi buku tamu ini akan nanti sangat teman-teman butuhkan ketika teman-teman membuat kronologi. Nah, kalau ada tamu tak, teman-teman PPK, kalau ada tamu tak dari luar, upayakan kita foto. Kita foto ya. Ya, jadi supaya apa? Kita tahu bahwa benar tamu yang datang misalnya tanggal 4, oh iya ada fotonya tanggal 4 tahu. Si ini yang datang. Jadi tidak ada yang bisa menolak. Ya. Kemudian ketika dia mungkin yang bersangkutan anggap saja Marsose ini dia menyangkal di pengadilan kan kita bisa lihat kasih lihat buktinya. Ya, tadi ada buku tamuku yang menjelaskan bahwa kita hadir waktu itu. Dan yang kedua ada fotonya waktu kita ketemu dengan Pak Ketua. Ya, jadi seperti itu. Ya, makanya ini harus jelas. Ingat, jadi mulai sekarang buku tamunya ini harus diperhatikan. Nah, Senin tanggal 6 Mei, KPU menindaklanjuti hal tersebut. Nah, setelah ada laporannya atau informasi dari Pak Marsose itu, nah, hari Senin kami langsung menindaklanjuti dengan membuat surat sekian. Ingat, suratnya ini harus ada, dilampirkan. Tanggal 6 Mei, perihal permintaan penjelasan dan salinan putusan Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengkang. Waktu itu karena ada informasi dari Pak Marsose, kami langsung pergi ke Pengadilan Negeri Sengkang untuk mendapatkan penjelasan dan putusan. Kalau memang sudah ingkrah, kami minta putusannya karena akan kami jadikan alat bukti. Jadi seperti itu runut peristiwanya. Ini tengah peristiwa ya. Oke, jadi mungkin halaman berikutnya lagi. Nah, jadi ini sudah menjelaskan tengah peristiwa. Nah, ini hari Selasa tanggal 7 Mei. Nah, ini sudah bergabung semua ini ada berdasarkan subjek lanjutan, berdasarkan eh, apa namanya? Tanggal. Ini sudah ada semua di sini ya. Karena kita ini memang biasanya kalau di KPU bikinnya panjang-panjang. Setelah KPU menerima surat dari Kejaksaan Negeri Wajo, nah ini tindak lanjutnya ya, yang akhir. Eh, Kembali KPU membuat surat yang ditujukan kepada Rutan. Nah, jadi Rutan perihal permintaan keterangan terkait keberadaan terpidana atas nama Arifuddin dan Kepala Tahanan Negara eh, terkait keberadaan terpidana Muhammad Arifuddin yang pada pokoknya memutuskan terdakwa dengan pidana penjara selama 4 bulan dan yang bersangkutan berada di rumah tahanan eh, dan akan selesai menjalani pidananya pada 23 Agustus berdasarkan putusan Mahkamah Agung.
Nah, itu masih tengah peristiwa. Nah, ini hari Minggu 19 Mei